Nah, gitu. Jadi bahasa Inggris ini sebetulnya kan sudah ya bahasa internasional, bahasa PBB, ya kan. Jadi untuk rujukan-rujukan bahkan temuan-temuan itu banyak diumumkan atau dipublikasikan dalam bahasa Inggris gitu. Yang ini terutama ya kalau ingat itu di Inggris itu Inggrisnya itu ada Royal Society ya. Di Royal Society ini jadi ilmu-ilmu itu dulu ngumpulnya di para raja ya. Jadi raja itu yang membiayai penelitian dan termasuk mempublikasikannya gitu kan dan menggandakan. Kalau dulu penggandaan ya mungkin rada susah gitu. Jadi dilakukan oleh yang punya modal. Yang punya modal itu ya raja. Belakangan kemudian yang punya modal banyak pengusaha kan. Terutama setelah mesin cetak ditemukan ya, Johannes Gutenberg ya. Jadi dari situ kita tidak perlu ketemu guru secara langsung, kita bisa belajar dari naskah-naskah gitu. Para pembaharu di Indonesia juga dulu banyak ininya dari naskah-naskah, terutama dari jurnal yang diterbitkan dari Mesir, yang Muhammad Abduh itu ya, Jamaluddin Afghani itu sebetulnya pendirinya ya, yang disebut dengan jurnal Al-Urwatul Wusqa, ya kan? Mungkin nanti Mas Munir akan ceritakan bagaimana pentingnya ya itu bahasa Arab sebagai rujukan umat Islam ya, karena kita dianggap ya bahasa Indonesia ya sebagai subaltern ya, jadi budaya yang pinggiran termasuk dalam uh, Islam ini ya. Jadi the least Arabized, jadi yang paling tidak terarabkan kita itu. Jadi ya tulisannya juga sekarang sudah mulai bukan bahasa Arab kan, sejak kemerdekaan ya. Sebelum kemerdekaan banyak tulisan yang pegon kalau di kita sebutnya. Nah kalau di Malaysia disebutnya sebagai Jawi gitu ya, yang tulisan Arab tapi berbahasa Melayu. Nah gitu. Jadi di Malaysia sampai sekarang diwajibkan bisa membaca Jawi. Jadi keluar SD itu harus bisa. Bahkan di SMP untuk pelajaran etika itu pakai bahasa, pakai huruf pegon itu. Jadi mereka disebutnya Jawi. Jadi tidak saling tidak mengakui sebagai tulisan dirinya bangsa itu ya. Kita nyebutnya Arab Melayu kan gitu. Kalau mereka nyebutnya huruf Jawi gitu. Padahal Jawanya di kita gitu. Tapi mereka nyebutnya huruf Jawi. Itu jadi nggak ada yang mengakui ini huruf ini. Jadi pada akhirnya yang populer ya yang Latin itu kan, Latin. Kalau di orang Malaysia nyebutnya huruf Roman gitu kan. Makanya ada Times New Roman itu huruf Romawi begitu gitu kan. Angka Romawi Anda ingat. Nah, seperti itulah ini jadi huruf Romawi. Nah, yang bahasa Inggris itu berdasarkan yang Roman itu kan. Jadi Anda tahu mungkin ya dalam sejarah bahwa Inggris itu dijajah oleh Roma kan, yang ada apa story tentang King Arthur ya, Raja Arthur. Nah itu Raja Inggris yang di bawah penaklukan Roma gitu. Jadi orang Roma yang orang pemerintahan Roma yang berbangsa Inggris berkuasa di Inggris gitu. Nah, jadi dari sejak itu sebetulnya sebelum bahasa Inggris yaitu tadi Latin ya yang ramainya di Eropa itu sebagai bahasa bahasa ilmu. Jadi sampai sekarang juga ada jurusan Latin kalau ya eh, jurusan bahasa Latin dan juga mata kuliah bahasa Latin di Eropa itu, terutama yang berbasis Bible ya. Jadi yang Kristen-Kristen itu, yang Katolik itu harus bisa bahasa Latin karena tafsiran terhadap Bible, Injil itu banyak dulunya Latin.
Nah, kita itu yang sekarang naskah bahasa Inggris itu, berbasis tulisan-tulisan itu yang kemudian, nah, kesininya bahasa Inggris, sebelum bahasa Inggris ramainya bahasa Perancis dulu, kan, gitu. Nah, universitas yang terkenal yaitu Universitas Paris, itu tempat belajarnya Thomas Aquinas, ya kan, dan juga jadi dosen. Belajar dulu, dia belajar tuh sebetulnya usuluddin dulu ya, teologi, baru kemudian jadi dokter. Jadi dia juga dokter, seorang dokter yang physician ya, dokter fisik gitu. Nah dulu tuh dokter itu kan berasal dari penemuan langsung kan, bahwa kita perlu mendeteksi ini dengan alat ini, nah gitu. Jadi alat-alat juga diumumkan ya sekarang itu pakai jurnal. Kalau dulu suatu alat, misalkan alat kesehatan diumumkan di hadapan raja, ya kemudian dituliskan cara-cara menggunakannya, cara pemanfaatan, kan, ukuran dan sebagainya itu di hadapan raja. Ya termasuk ilmu Islam juga sebetulnya kan berkumpulnya di raja-raja, termasuk dalam penerjemahan itu yang bayar tuh raja-raja dulu. Ya khalifah itulah kalau di kita ya, ngumpulnya ngumpulnya di jadi ketika orang Baghdad menghancurkan kerajaan-kerajaan, yaitu ilmu kita hilang ya karena orang-orang mana itu Mongol ya itu merusaknya kan merusak istana. Nah, di istana banyak buku-buku dibakar, ya sudah ilmu Islam hilang gitu. Tapi banyak dari murid-murid yang orang Barat itu waktu itu murid ya, tahun 12-an itu ya. Termasuk ada yang murid Ibnu Rusdi gitu, banyak yang membawa ke Eropa. Banyak Ibnu Rusdi itu muridnya itu Itali dan Spanyol kan. Nah, dari yang Itali itu kemudian mereka bangkit secara keilmuan yang disebut dengan Renaissance, kan? Renaissance itu kan. Renaissance itu Itali dari murid-murid uh, Ibnu Rus diantaranya ya. Nah sampai mereka menemukan humanisme bahwa yang paling ini itu adalah manusia. Nah itu diantaranya manusia itu makhluk yang berbahasa gitu ya. Hayawanun natik. Natik ini yang berpikir, berbahasa, pakai jadi simbol. Ada disebut homo symbolicum menurut Ernest Cassirer ya. Jadi simbol-simbol. Nah, yang kita cari sekarang di naskah-naskah itu ya simbol-simbol itu. Nah, simbol itu adalah representasi dari kenyataan. Nah, kenyataan itu bisa kita teorisasi ya, misalkan jadi teori sosial, teori politik ya kan. Nah, di antara teori politik yang paling tua yang masih dipakai sekarang kan adalah Machiavelli ya, orang Italia. Nah, Niccolo Machiavelli ini menulis dalam bahasa Italia ya, bahasa hampir seperti Latin. Nah, kemudian menyebar. Itu diantaranya ilmu politik secara objektif, ya kan. Jadi dia tuh ngomongin ilmu politik itu seperti tidak beretika, ya. Jadi mesin. Jadi ini kalau begini akan jadi begini kan, golongan ini akan nanti yang membunuh raja dan sebagainya gitu. Kalau ada tanda-tanda seperti ini akan begini gitu. Nah, kalau Anda mau mengikuti ya sebagai pengamat politik atau apa itu termasuk dalam kajian agama ini, nah naskah dari Machiavelli ini ya diantara yang penting. Kalau di umat Islam sendiri urusan politik adalah urusan etika gitu ya. Jadi itu yang terkenalnya diantaranya Ibnu Maskawei kan, tentang etikanya dan tentang politiknya itu Al-Farabi ya dengan bukunya Al-Madinatul Fadilah gitu. Jadi negara yang kesejahteraan ya, negara kesejahteraan. Jadi sebetulnya Amerika yang punya ide negara kesejahteraan itu sebetulnya dari pemikir Inggris yang bernama Keynes itu berdasarkan ya atau didahului dari Al-Farabi itu. Nah, kita coba lihat ini bagaimana naskah itu dikemukakan, terutama kan jadi naskah itu merupakan representasi dari
kenyataan dituliskan gitu kan, dan disebutkan tentang prosedur kan, operasi, cara-caranya kan, cara sesuatu itu kan, ilmu itu. Jadi ilmu itu ditangkap. Jadi kata orang Arab itu al ilmu soidun, ilmu itu binatang buruan. Soid soidaka bil kitabah. Jadi ikat binatang buruan Anda itu dengan tulisan. Jadi tulisan itu untuk mengikat apa yang liar di kenyataan gitu. Nah, karena tulisan-tulisan itu sudah banyak, kemudian saling rujuk, dia dikonfirmasi ya, kenyataan ini, oh ternyata begini, confirm lagi kan. Jadi nambah ilmu itu, sehingga disebut sebagai body of knowledge, ya. Jadi badan pengetahuan gitu. Jadi nambah terus. Jadi kalau di Google disebutnya itu dari orang lama juga menyebutkan bahwa ilmu itu adalah Anda itu sebagai peneliti itu on the shoulders of the giants ya. Jadi di atas pundak para raksasa. Jadi karena sudah dari kecil kemudian building block gitu jadinya seperti raksasa Anda masuk di atasnya gitu loh. Nah, jadi dalam hal itu ada kenyataan yang dituliskan. Sepanjang Anda mengamati kenyataan itu berarti Anda sebetulnya bisa menuliskannya, kan? Nah, yang paling cepat menuliskan dan kadang tanpa teori di antara kita adalah para wartawan, kan? Jadi mereka itu modalnya cukup 5 W H ya kan? Gitu. Jadi 5 W 1 H. What, when, apalagi where, kemudian why dan how Why? gitu. Nah, naskah kalau sekarang itu indeks itu kan sekarang yang dengan internet kan, pengindeksnya kan ada Google itu diantaranya pengindeks sebetulnya. Dia itu tidak mengeluarkan ilmu loh kan, dia hanya mengantarkan, itu memasarkan. Hmm. Jadi dia tidak bikin website tersendiri kan, website Google gitu kan, enggak. Ada isinya, nggak ada isinya, itu hanya karya-karya semua orang saja kan, disetor ke situ dan dikembalikan kepada Anda. Jadi seperti halnya perpus ya. Nah, Mendeley ini diantaranya bisa disimpan di repositori Anda gitu. Jadi Anda mempunyai judul-judul gitu kan, dan para author. Gitu. Nah, jadi alangkah sangat memalukan kalau Anda itu nanti tesisnya itu eh, rujukannya sedikit. Jadi Anda harus bisa mengutip karya orang untuk pemikiran Anda kan. Jadi kalau Anda kan nanti bermazhab nih kan, mau mazhab mana, nah itu cara yang dikutipnya adalah yang mazhab itu. Seperti halnya dalam sosiologi misalkan ada mazhab sosial apa struktural fungsional. Nah, eh, ini tulisan apa nih? Coba silakan jawab. Saya tampilkan ini. Nah, yang atas ini research papers for 2015. Ini apa nih? Silakan jawab. Halo, kelihatan nggak? Hmm. Ada apa? Ada. Ini dari apa nih kira-kira research papers? Apa ya? Ini apa research papers? Ya, artikel penelitian, Pak. Artikel penelitian ya kan. Kemudian ini the militant groups of radical ideology and violent nature series area Indian subcontinent and Southeast Asia. Coba. Jadi Grup eh, grup militan yang berideologikan radikal dan mempunyai atau apa ya, berorientasi kekerasan lah Pak gitu. bersifat ya nature ya. Series apa ini series?
seri apa Berarti cerita apa? ya berarti ini kelompok penelitian ini gitu. Jadi Ya, area di situ ya. papersnya itu dalam seri yang ini, seri Iya, iya. tentang Grup kelompok milik. militan ya dari Iya, iya. berideologikan radikal dan berwatak ya nature itu ya berwatak kekerasan. Areanya yang diteliti dalam serial yang ini research paper ini Eh, adalah Asia 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 Tenggara dan India itu. ya anak benua India ya. Iya, iya, Tuh. India ya. Jadi termasuk di Subkontinen. Indian subcontinent itu apa? Pakistan, ya di India Hmm. juga ada kan, dan di Bangladesh gitu ya. Kalau yang Islam itu diantaranya itu ada yang non Islam di India dan di Sri Lanka ya. Itu. Ya, Nah ini. sekarang nih, yang khusus yang tulisan ini, yang grup yang barusan, grup tulisan itu adalah Terrorism in Indonesia, an overview ya. Jadi apa Hmm. artinya? Terorisme. Eh, Terorisme di di Indonesia Indonesia dalam sebuah peninjauan gambaran luas. umum, Nah, peninjauan luas. tinjauan, gambaran umum. Pokoknya dia ini mau melakukan apa? Ini apa riset langsung atau review masuknya? Review. Nah, berarti review Masuk. ya. Jadi dari berbagai penelitian ditafsirkan. Itu pun bisa jadi Ya. artikel ya. Nah, kalau Hmm. yang ya kita kemarin bilangnya ya zaman serba buku kan, siapa yang bilangnya Pak Dede atau Pak Munir itu. Nah, Dede, sekarang Pak Dede sudah di internet ya. Nah, ini Francisco Galamas siapa ini? Dia penulis. penulisnya kan. Nah, ini dari mana? Ini harus ada begitu nih identitinya harus muncul. Itu International Security and Non-Proliferation Analyst from Portugal, katanya. Member of the Young Atlanticist NATO Working Group of the US Atlantic Council, as well as of the George C. Marshall European Center for Security Studies. Katanya. Kemarin kan sebelum menelurkan tulisan harus bisa baca dulu, kan gitu. Karena yang mengawang-awang itu Betul. kadang nggak bisa menuliskannya kan, kecuali mungkin semedi dan Anda membayangkan memasuki ke library-library di seluruh dunia kan gitu. Jadi apa ini artinya nih? Pak, saya aja dulu Pak. Coba baca. Islam Islam ekstremis Islam ekstremis merupakan wabah atau ya di Indonesia beberapa dekade terakhir, selama 1 dekade terakhir, lebih dari 1 dekade terakhir. Nah, coba baca Inggrisnya. Islamic extremism has plagued Indonesia over the last decade. Ya, dapat idenya ini. Dapat Pak. Apa itu? Jadi kelompok atau grup Islam ekstremis yang ekstrim gitu, radikal itu merupakan salah satu wabah penyakit ya di Indonesia selama beberapa dekade terakhir, atau ya beberapa dekade terakhir. Nah, Berarti jadi setelah Orde Reformasi, berarti 1 dekade oke. itu kan 10 tahunan ya, jadi ya kurang lebih setelah Orde Reformasi mungkin Pak. Seperti itu. Nah, iya berarti kalau 10 tahun dari 2015, dari 2005 ya. Jadi sudah mewabah katanya kan. Gitu. Terus ini ada lagi yang mau baca? S1. S1 addresses this phenomenon. It is important to understand the causes behind those violent acts by looking at the influences and modus operandi of several terrorist groups that have operated or currently do in Indonesia. Kira-kira apa itu artinya? Silakan.
Jadi dari mana kita mengartikan yang ide sebenarnya dari mana? Coba kata kerja yang operatifnya ya, yang ininya mana? Kata kerja utamanya dari sebanyak hampir 4 baris itu ya, 3 baris lebih. Ya betul. Verbnya yang mana? Yang utamanya. Jadi itu kalau naskah itu harus dicari yang verbnya. Gitu. Coba artinya. Ada kata fenomenon, terus ya understand juga, di situ understand, kemudian juga violent acts, sama modus operandi, Pak. Menurut saya itu. Modus operandi kan kata benda ya kan. Nah yang kata kerjanya mana yang jadi misalkan Amin kill a dog. Nah yang killnya itu loh. Yang mana? Yang utamanya. Jadi as one it is important to understand the causes behind it by looking at them that have no kan banyak anak kalimatnya ya. Gitu. Jadi yang kata utamanya yang mana? Yang verbnya itu. Fenomenon? Oh, benda itu ya? mah kata benda. Benda. Silakan. Just guess. Itu salah nggak apa-apa. Ini kan lagi belajar. Jadi harus yang verb utamanya yang dicari. Itu saya belajar dari orang Kanada dulu. Itu yang dicari dalam naskah itu yang pertama verbnya itu atau pengganti verb ya yang jadi predikatnya kan kayak I am a doctor itu yang mana yang verb utamanya I am a doctor yang mana itu M-nya kan ya itu berarti di sini yang mana yang sebanyak-banyak itu as one addresses this phenomenon seperti orang dapat mengalamatkan fenomena ini itu adalah penting untuk memahami sebab-sebab dibalik tindakan-tindakan kekerasan dengan melihat pada pengaruh dan MO ya modus operandi cara-cara beroperasinya beberapa kelompok teroris yang telah beroperasi atau sedang beroperasi di Indonesia. Jadi yang mana ya? Verb utamanya yaitu yang itu kata benda kan ada S ya siapa Neng Mangga yang melihat Rika yang mana Neng yang looking Pak tapi kan ada by-nya jadi jiren kan bukan verb jadinya kalau jiren menjadi kata benda kan seperti smoking is prohibited gitu merokok adalah dilarang itu jadi yang mana yang verbnya merokok adalah dilarang yang adalahnya itu kan sebagai pengganti verb gitu jadi di sini tuh banyak kalau secara ini verbnya banyak to understand juga kan addresses kan gitu itu jadi yang S1 addresses this phenomenon nah itu sampai satu ini saja pengantar jadi sebetulnya
Dysphenomenon ya, sampai dysphenomenon. Nah, yang ininya itu, yang subjek, yang I am a doctor itu, yang I-nya itu di sini it, ya. It is important, gitu. Adalah penting. Jadi itu yang pentingnya itu apa? Verb pertamanya, verb utamanya adalah is. It is important. Jadi adalah penting untuk memahami ini. Jadi mau mengantarkan pentingnya itu, kan gitu. Nah, jadi dari dua kalimat ini apa hubungannya tadi di atas antara wabah dan yang penting itu data. Gimana Anda menceritakannya ini? Silakan. Jadi antara satu kalimat dengan kalimat lain ya harus nyambung kan. Nah, gimana? Halo? Ada respon? Nah, jadi wabah Ya, itu adalah dengan cara melihat pada gerakan, ya X-nya itu tuh, itu kan datanya di X, violent X, gitu. X, ya. Nah, di dalam violent X itu ada pengaruh dan MO, modus operandi, cara-cara ini dan cara-cara saling mempengaruhinya, sehingga jadi ada rekrutmen dan sebagainya, gitu. Itu abstraknya ya. Nah, lebih konkret lagi pada next itu sentence. Silakan, ada yang mau baca sampai ke titik. Jadi, specifically, this article will analyze the roots of Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarut Tauhid, Laskar Jihad, Mujahidin Indonesia Timur, as well as the recent ISIS attempt of establishing a foothold in Indonesia. Gitu. Nah, kembali lagi sebelum menerjemahkan ini, mana verbnya kan? Betul. Verb utama. Yang mana verb utamanya? Analyze, Pak. Analyze. Tapi karena akan, jadi masuk dengan will-nya ya. Will analyze. Jadi subjeknya apa? Apa yang diceritakannya? This article. Jadi artikel ini akan menganalisis gitu. Nah, itu tentangnya ya, menerangkannya ya. Roots of JI, JAT, LJ kan, MIT ya. MIT jadi gini ya di Indonesia ya, Mujahidin Indonesia Timur. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi akan dijelaskan di sini. Terus, nah yang terakhir nih, only by looking at a considerable group of terrorist movements, it is then possible to understand the historical, religious, and cultural causes behind the latter, as well as realistically assess if terrorism can be a strategic instability factor for the Indonesian government. Gitu. Siti Rohmah baru masuk. Silakan. Siti Rohmah, ini kita menganalisis artikel. Ini baru abstraknya aja kan. Ya walaupun Anda bisa ini kan, bisa sekarang ke Google, tapi ya itu Anda harus bisa menjiwai ya kalau mendalami sebuah naskah itu. Seolah-olah itu Anda yang memasuki idenya penulis. Al-maqasidul lafzi ala niyatil lafizi. Ya, itu kata usul fikih ya. Jadi maksud lafaz seseorang, maksud teks ya kan, tergantung orang yang memaksudkannya. Niat orang yang memaksudkannya. Niyatil lafizi. Nah, gitu. Jadi kita harus memasuki perasaan, pikiran penulis. Gitu, dengan judul, dengan abstrak. Oh, jadi kita masuk nih. Oh, ini. Ya, apalagi kan di atasnya ada identitinya ya.
itu sebagai oh ya orang intelijen lah kan, NATO gitu kan, sebagai peneliti di George Marshall European Center gitu. Nah, jadi kita lihat, wah ini analis untuk yang berbau politik, yang bisa backgroundnya AI kan, International Security, International Relations, ya, orang HI gitu misalkan. Jadi kita kebayang orang HI itu tipenya akan begini kan, gitu. Jadi di dalamnya mungkin tidak diobrolkan apa yang bersifat interaktifnya, misalkan di antara jamaah-jamaah itu, tapi bagaimana jamaah ini disebut teroris movement itu akan berpengaruh pada kestabilan pemerintahan Indonesia. Nah itu di sini yang terakhirnya. Jadi yang mana nih yang only by sampai Indonesian government yang verbnya yang utama. Maka ceritanya yang mana? Ada verbnya? Ya, Looking. lihat. Only by looking at a considerable group of terrorist movements, it is then possible to understand the historical cultural behavior. Yang mana? Understand, Pak. Itu seperti yang di atas lagi, yaitu understand ini, yaitu walaupun seperti verb, tapi bukan verb utama. Jadi yang seperti di atas, yang kalimat kedua. Yang di S1, ingat nggak di atas itu verb utamanya apa? Is. Is. Jadi it is then, ya gitu. Jadi yang only sampai movements ini reasoning, gitu. Jadi kalau mau memahami ini, gitu harus melihat ini, lihat. Jadi penglihatan pada masalah ini, pada gerakan teroris ini. Menjadi penting untuk memahami sebab-sebab historis, religius, gitu dan budaya, gitu. Yang the letter kemana nih kembalinya? The letter. Yang belakangan itu, ya? Ke historis. Enggak, yang the letter. Jadi untuk memahami ini kan. Itu the letter tuh yang itu, yang grupnya ini, the roots of JI ya, Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansar Tauhid, nah gitu. IT. As well as realistically assess. Nah ini walaupun verb assess di sini sebagai kata bantu saja kan, menerangkan cerita ini. Di balik yang ya gerakan-gerakan itu. Seperti halnya secara realistis dapat mengakses, ya, memahami, ya, jika terorisme dapat menjadi, nah jadi walaupun can be ini seperti verb, tapi dia itu hanya untuk sampai terorisme aja, gitu menerangkan verbnya, bukan verb utama. Terrorism can be a strategic instability factor for the Indonesian government, ya. Jadi terorisme menjadi instabilitas faktor yang strategis. Nah, jadi kalau melihat perinian saya itu seperti wah rada mengerikan ini ya. Kalau apa namanya membongkar tulisan bahasa Inggris, memahami gitu. Tapi ya kalau sekarang ada ininya kan, ada Google Translate, yaitu Anda bisa ini kan. Tapi asal usulnya begitu kalau memahami suatu naskah itu dari verb utama apa ceritanya di situ kan. Nah, jadi kalau Anda sudah biasa membaca dan menulis naskah bahasa Indonesia itu nggak ada seberapa jauh. Cuma ya bedanya yang kalau bahasa Inggris itu banyak berbasis pada active sentences, ya, kalimat-kalimat aktif. Nah kan, coba lihat ini selanjutnya ya, yang di introduction. The relationship between Islam and the secular Indonesian state
has always been a complicated one. Gitu. A similar reality witnessed in other countries in Southeast Asia. Gitu. Jadi lihat verbnya ini tidak negatif atau tidak pasif, ya kan? Ini orang Barat sukanya begitu. Jadi apa namanya, aktif atau positif ininya, apa kalimatnya? Yaitu yang mana nih verb utamanya? Hubungan antara Islam dan negara Indonesia sekuler selalu bersifat complicated. Gitu. A similarity witness seperti halnya kita saksikan di negara-negara lain di Asia Tenggara, gitu. Jadi yang mana verb utamanya? Hubungan, Pak. Enggak. Always. Ada de-nya kan? Hmm. Pasti bukan verb, itu pasti noun kan? Kata Always. benda. Nah, hubungan. Ya? Always, Pak. Yang mana? Witness? Always. Itu hanya ngebantu dari a similar reality in Southeast Asia. Iya Itu kan? yang always. Always itu kan tambahan ya. Tambahan Always, keterangan waktu selalu. Ya, yang always-nya apa? Has been ini ya, has been. Jadi keadaannya kan, itu keadaannya atau adalah kan, adalah selalu bersifat complicated ya, kompleks. Jadi pebelit ya kan. Nah gitu. Nah, bersifat kompleks. Nah ini. Jadi antara Islamnya sebagai agama umat, rakyat, kan, dengan negara yang selalu bersifat sekuler di ini, termasuk Indonesia, Malaysia, kan, gitu. Termasuk Filipina, kan, itu yang ramainya itu karena ada di mana Filipina Selatan, kan. Oh, lihat ini pembahasannya tuh Indonesia dulu, yang ini kan dari Padri Movement katanya. Muslim Revivalist Group emerged in West Sumatra tahun 1803. Ya 1825 di Jawa ada apa? Yang bersifat Islam itu lawan Belanda. Ingat nggak? Yaitu ada Pangeran Diponegoro ya tahun 25 itu. Jadi 18-an itu sudah ini. Jadi beda. Jadi pemerintahan Indonesia ya itu diajarkan oleh pemerintahan Belanda, Dutch forces. Jadi ya bersifat sekuler at the first place ya. Sejak awal tuh Belanda itu mengajarkan cara-cara memerintah secara sekuler. Yang dilanjutkan oleh Pak Karno dan kawan-kawan kan itu sekuler karena yang menguasai pemerintahan dan ide-idenya dan sebagainya itu orang-orang sekolahan itu bukan pesantrenan yang dari dulu ya diantaranya ya bersifat sekuler, maka memunculkan ini katanya Pancasila, sementara umat Islamnya mau negara Islam, Darul Islam seperti itu. Jadi selalu ada tension, ada ketegangan antara pemerintah dengan yang umatnya gitu ya, yang aktivisnya terutama ya, ada Islamic Extremist Group seperti itu. Nah jadi artikel tuh seperti itu. Anda mau yang mana kan gitu. Jadi sekarang dengan adanya elektronik itu Anda bisa melihat dengan Ctrl F kan di PDF juga bisa ya mencari. Nah ini di sini berarti ada searching nih. Kalau dalam ini nih insert, nah find kita cari misalkan DI ada nggak DI, TI gitu bisa. Next, oh nggak ada, itu yang pakainya Darul Islam. Atau kita lihat Maluku jadi contoh nggak Maluku? Atau Inggrisnya Molucas tuh ada Maluku Island nih di halaman 7 gitu. Jadi kalau Anda menuliskan tentang ini, cari yang ini kan gitu. Nah, kalau Anda mau terjemah,
disorot aja kan di sini, Bre. Anda sudah tahu kayak ini. Copy, kemudian nah misalkan ini kita copy ya. Copy, kita saya juga sudah biasa pakai ini ke Google Translate. Nah, masukkan teks, nggak kelihatan ya? Nah, ini sudah ada muncul. Jadi, nah, dengan dukungan 7 fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama Salafi di Arab Saudi dan Yaman, aktivitas awal jihad, Laskar Jihad lebih difokuskan di Pulau Maluku, tepatnya di Ambon, di mana tahun 99 karena alasan kedaerahan etnis dan agama, kekerasan antara Kristen dan Muslim meletus dan Talib menemukan tanggapan. Ini Jafar Umar Talib, itu loh. Seperti itu. Kelihatan nggak? Enggak kan ya? Nah, oke. Jadi intinya, kalau Anda mau berminat ini selalu membawa ini, ya Anda harus berniat. Satu kan, kalau tidak niatnya kuat pun Anda pura-pura aja dulu. Pura-pura bawa artikel dan baca bahasa Inggris. Kalau dulu zaman saya itu kan buku ya, jadi saya pura-pura bawa buku bahasa Inggris gitu. Kenapa pura-pura? Ini ilmunya bukan sembarangan ini. Dari Pak Jalaluddin Rahmat. Ya kan? Jadi pura-pura, jadi orang nanti tahu, nanya gitu. Itu bawa buku apa? Kan gitu. Isinya apa? Nah, jadi kita rada malu kan? Ya ini isinya begini. Kan gitu. Dulu itu. Jadi kayak dulu. Satu gaya, kemudian kalau artis itu selalu bilang kan pakai bahasa campur Inggris ya kan? Kalau ngomong itu. Nah, kita juga ngomong campur Inggris lah yang ada istilah-istilah itu kan? Gitu. Cuman ngomongnya yang benar lah kan? Itu. Tapi nggak apa-apa, yang nggak benar juga nanti ada yang benerin. Kalau di hadapan saya bisa nanti dibenerin cara ngomongnya. Kayak development itu kan, oh banyak yang ngomong. Jadi saya ketika ini, saya sudah tahu, suka mendengar BBC London dulu dalam versi Inggrisnya, jadi development gitu. Jadi ya sekarang hai dulu ini kan presentasi. Nah jadi kawan-kawan ini kalau jadi seperti tadi lah itu contohnya naskah bahasa Inggris dan cara membongkarnya. Itu juga seperti halnya buku, ya ada batang tubuhnya, ada yang pembahasan. Kalau dalam suatu presentasi artikel ya, pembahasan ada pendahuluan dan ada kesimpulan, itu selalu. Nah, saya itu untuk tadi habit selain membawa, itu juga saya itu tidak kursus bahasa Inggris sebetulnya ya. Jadi bermodalkan dengkul itu nggak ada, ya mau kemana saya kan semuanya bayar. Saya membongkar bahasa Inggris, teks gitu. Caranya kalau ini untuk yang mau otodidak dan ini ya, karena kalau untuk ini saja Anda tidak akan further ini jadi expert gitu ya, mungkin dengan Google cepat dan sebagainya. Kalau peneliti, dosen ya kan. Nah, kalau itu semua kan harus dilalui dengan small steps kan? Gitu. Jadi kalau ada game bahasa Inggrisnya itu think big, start small, act now, gitu loh. Berpikir besar, kan? Tapi start dari yang kecil, start small, gitu kan? Tapi jangan diam juga, harus act now, ambil bertindak, gitu, menuju cita-cita tersebut. Kita tahun itu belajar sendiri, otodidak, yaitu dengan cara mengakurkan, ya, mengakurin ya, antara terjemahan orang dan terjemahan saya dari buku bahasa Inggris. Saya dulu kan tafsir hadis, jadi yang dipegang itu Modern Muslim Quran Interpretation, itu bukunya itu ya. Jadi tafsir dalam penafsiran orang Muslim modern, yang JMS Baljun namanya, itu orang Leiden, itu diterbitkan oleh Brill. Nah, diterbitkan bahasa Indonesianya saya lihat itu sama Pustaka Firdaus. Nah, kan
Nah, gitu. Saya beli buku yang itu, yang terjemahannya, yang perpustakaan, ya saya fotokopi, kan gitu. Nah, saya akurkan. Jadi saya nerjemah ke yang aslinya. Itu kan satu paragraf misalkan, saya udah tangkap idea enggak kan. Kemudian diakurkin dengan terjemahan yang lain. Oh, terjemahannya gini kan. Nah, saya nerjemahin yang aslinya pakai John Eccles ya. Gitu. Jadi semakin banyak sirum itu kan semakin siruman kalau di pesantren itu ngalogat ya. Ini bahasa Inggris. Nah, jadi semakin banyak semakin tahu nantinya begitu berlembar-lembar. Jadi dari hari ke hari itu setiap lembarnya, sirumnya, si kamusnya saya itu dalam fotokopian tadi itu menjadi berkurang. Oh, jadi saya sudah bisa nangkep. Jadi sampai akhirnya itu sudah tidak ada sirum lagi gitu, buku itu. Nah, saya lakukan dengan disiplin. Kalau karena belajar bahasa tanpa disiplin tidak akan dapat. Itu begitu pula ini menulis. Kalau Anda sekarang menulis tiap hari berdasarkan pembacaan buku Anda, tesis Anda itu sebelum UP sudah beres kan gitu. Sebetulnya kan. Nah, jadi Anda menyetor UP yaitu 3 bab kan. Bab 4 sebetulnya Anda sudah ada, misalkan gitu. Itu lebih bagus. Jadi begitu ini tinggal betul-betulin dan kemudian format artikel ke jurnalin sebagai syarat menakosa langsung kan gitu. Nah, saya pun itu menerjemah bahasa Inggris itu tiap hari. Bahkan karena ya menurut guru saya secara ini dan saya amalkan yang Kang Jalal tadi ya, guru virtual sebetulnya. Saya suka datang ke ceramahnya. Nah, jadi katanya ulama zaman dulu kalau namanya belajar dan mengajar itu setelah sholat. Jadi 5 waktu seperti halnya Rasul pada kaum Ashabus Sufa. Begitu pula yang dilakukan oleh saya waktu itu ya 2 tahun awal masuk IAIN ya. Jadi setelah habis sholat saya kan jaga masjid ya, James ya kan, James. Nah, jadi habis sholat subuh buka gitu satu alinea gitu kan, jangan dulu satu halaman kan, sampai sedikit-sedikit saja kan. Jadi belajar bahasa Inggris ya dengan atau bahasa lain itu intinya use it or lose it gitu. Anda gunakan atau tidak. Jadi tiap hari itu harus diamalkan, digunakan. Nah, saya menggunakan belajar saya itu di makalah-makalah yang ditugaskan di kampus. Gitu ya. Jadi setiap makalah itu selalu saja ada rujukan bahasa Inggris. Kalau perlu kutipan langsung gitu. Nah, kembali jadi use it or lose it. Jadi digunakan di tiap makalah. Jadi dia dapat nilai bagus-bagus. Jadi itu dari penderitaan-penderitaan itulah Anda menyiapkan diri menjadi yaitu orang besar. Ya kan? Maksudnya yang sesuai dengan cita-cita Anda, kan? Itu. Saya cita-citanya sebetulnya bukan dosennya, ke luar negerinya. Minimal untuk ini nilai sudah harus selamat, ya kan? Nilai harus besar gitu kan. Terus selalu tes bahasa Arab, bahasa Inggris itu selalu ada kan. Termasuk untuk ulama juga yang mau jalan-jalan luar negeri harus pakai bahasa Inggris gitu kan. Nah, jadi naskah ini harus Anda gunakan. Tuh. Kalau mau menjadi bagian dari Anda. Jadi harus curiosity gitu kan. Coba lihat, oh gimana ini kan? Gitu. Benar nih maksudnya. Saya banyak buku dan karena saya tidak diperuntukkan untuk menjadi dosen bahasa Inggris ya kan. Jadi saya tidak punya PowerPoint secara ini, tapi ada rujukan-rujukan tergantung mau Anda nge-build-nya di mana, building-nya ya, membangunnya. Ada buku saya diantaranya Word Builder, bagaimana membangun kata-kata dalam pikiran Anda. Jadi supaya enrichment vocab. Nah, kalau dulu vocab belajar ya kan. Nah, ada juga yang grammar kan. Nah, kalau menulis itu ada buku Making Connections gitu. Ada. Saya dulu guru saya itu selama 9 bulan itu dulu orang Kanada ya, Ibu Avril.
Dia ya setiap hari itu begitu. Gitu. Nah, di antara tugas ketika 9 bulan itu, tiap hari Anda harus melaporkan yang dibaca oleh Anda. Mau koran, mau bungkus apa susu atau apa, bungkus mie gitu kan ada bahasa Inggrisnya ya. Nah, tiap hari harus melaporkan itu dan secara random di ini kan ditunjuk. Silakan yang mau ini apa? Oh, saya tentang petunjuk memasak mie kan gitu. Tapi harus dengan kata-kata sendiri gitu. Itu kalau ke luar negeri itu jadi berguna kan gitu. Atau apa petunjuk tentang perjalanan Jakarta Bandung kan ada itu. Ada bahasa Inggrisnya kan. Itu dulu dihafal gitu, Anda ceritain di depan kelas kan. Itu satu hal ya. Itu diantaranya untuk summarizing dan paraphrasing itu skillnya. Itu mengatakan kembali. Seperti saya katakan tadi, apa menurut Anda? Itu paraphrasing. Yang kedua, baca bahasa Inggris seperti baca Al-Quran. Itu dari Kang Jalal juga. Gitu ya. Jadi walaupun Anda tidak mengerti, tapi bacalah bahasa Inggrisnya itu kan. Walaupun Anda salah, tiap hari minimal 1 halaman. Gitu. Tergantung tekad Anda. Kalau memulai rada susah, 1 paragraf dulu. Gak usah paham, baca aja kan. Dengan baca ini Anda akan melatih tongue Anda, ya kan? Karena bahasa itu adalah lidah kan, jadi harus ini. Yang ketiga diantaranya supaya memorizing, ya ngobrol, chat dengan kawan itu dalam bahasa Inggris. Usahakan, mau nulis sekarang di WA, mau ngomong kan gitu. Nanti Anda kalau jadi ke luar negeri, gitu loh kan, yang intinya kan. Jadi bukan hanya di dalam. Jadi yang penting adalah tekad Anda, yang kemudian use it or lose it-nya itu kan. Jadi gantungkan cita-cita Anda, kan? Misalkan mau jadi apa, tapi Anda harus bisa start small-nya itu. Mau langkah-langkahnya mau apa kan? Kalau nggak pakai langkah-langkah mana bisa kan gitu. Ya, ya Gusti Allah juga kan itu pakai ini apa nama terms and condition juga kan, syarat-syaratnya. Di antaranya kan kullu syai'in sababun. Kan setiap segala sesuatu itu ada sebabnya. Anda menjadi ini karena begini, kan gitu. Dan kalau berurusan dengan orang bule itu tidak bisa semacam banyak KTBLC dan lupa-lobi. Mereka itu asli. Kalau mau ini tuh ya mampu nggak kan gitu. Bukan ini saya keluarga ini ya nggak bisa kan. Karena ya nanti bisa tersesat di sananya kan. Kalau bahasa Inggris kurang kan. Gitu. Kayak gitu. Termasuk ke Jerman harus ada bahasa Jerman gitu kan. Nah, jadi ini di antara ini ya saya pengalaman ya bagaimana membongkar naskah dan kemudian mengambilnya kan gitu. Jadi kalau mau itu supaya Anda ingat Anda yang diperlukan saja. Gitu. Yang menjadi interest. Kalau tidak interest ya nggak usah dibaca. Nggak usah ini nggak akan masuk karena ke otak kita gitu loh. Ya. Ya silakan kalau ada ini sebelum lanjut sampai ini habis masa ada yang mau dipertanyakan gitu. Silakan tentang naskah bahasa Inggris ini. Itu. Ini saya lanjut yang tadi yaitu yang presentasi yang tadi ya kan. Ini setelah batang tubuh ya kan ada juga nanti itu kesimpulan. Nah, lihat. Ini tentang data-data gitu. Ke bawah gitu ada kesimpulan dan rujukan. Nah, rujukan banyak. Nur Haidi Hasan ini kawan saya di Belanda dulu sekelas. Sekarang sudah direktur Pasca ini tentang Laskar Jihad. Islam, Militancy and the Quest for Identity in Post New Order Indonesia.
yang di akhir itu ada conclusion. Nah, radical Islam exist, kan? Jadi ini adalah sambil menunjukkan apa kontribusi penulis nih kalau konklusi ini kan. Gitu. Jadi kalau abstrak itu yang Anda lakukan di tesis itu di skripsi diantaranya kalau kesimpulan di akhir itu yang jadi abstrak ini sebetulnya kan. Kalau di jurnal, kalau di ini conclusion yang ini memang teorinya si penulis gitu loh. Jadi dari pembahasan itu ringkasannya sedikit baru kemudian standpoint Anda gitu ya. Nah ini bibliografi ya kan dari jurnal-jurnal ya kan dari internet nih ada kan. Jadi si orang ini nih orang Portugal ini tidak melakukan riset langsung ya, dia hanya nge-review. Jadi itu keseluruhan kan. Nah ini yang gini-gini bisa dicari di Google Scholar. Ya, kan kalau ada PDF-nya bisa di download. Ini Saiful Umam juga ini Win Jakarta ini Ketua Umar Talib. Ini jadi proyek tersendiri bagi kawan-kawan itu ya. Untuk Nur Huda ini sekarang di Singapura. Nah ini ininya tentang Al-Qaeda di sini. Ya, ketemu dulu kan waktu ada di visit ya, di Sapoy Oman. Silakan. Biasanya kan jadi pertanyaannya begini Bapak. Biasanya kalau kita apa ya cari jurnal gitu kemudian dapat kemudian untuk diresum begitu, dianotasi supaya jadi bahan simpenan buat nulis. Gimana kalau ngambilnya hanya abstraknya saja atau ya konklusinya saja atau kesimpulannya saja atau kira-kira ya soalnya kan kalau saya lihat gitu banyak yang seperti itu jadinya ya udahlah di abstraknya aja yang diambil gitu kan isinya nggak inilah gitu. Menurut Bapak ya sah-sah saja atau gimana Pak bagusnya atau bagusnya dibaca keseluruhan begitu? Itu mungkin Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi ada konten dan ada style juga ya kan. Jadi ada isi dan ada gaya kan. Jadi segala sesuatu itu di dunia itu katanya begitu menurut filosof ya kan. Ada form, ada method. Gitu materi itu isinya, formnya, bentuknya, gayanya kan. Termasuk di dunia ini ada juga saya dulu nonton film parfum. Parfum juga ada gitu, ada bahannya, ada yang gayanya, yang harumnya beda-beda itu yang cuma gayanya aja. Isinya tetap zatnya yang itu kan air apa gitu atau berbasis alkohol. Nah ini pun begitu. Jadi isinya penelitian Anda termasuk penelitian orang ada isinya kan. Tapi ada untuk gayanya kan. Jadi kalau untuk menggayakan tulisan kita bahwa tulisan kita itu banyak yang support gitu bahwa kita itu berdasarkan pada tulisan-tulisan orang. Nah itu bisa ngambil abstrak-abstrak. Abstrak ini langsung jadi rujukan di kita. Abstrak ini langsung. Jadi seperti itu kan. Itu. Apalagi yang dunia serba cepat ini kan harus begitu kan. Iya. Saya itu belajar sekarang. Saya juga sambil belajar nih. Jangan salah. Tiap hari saya belajar. Belajar saya diantaranya kalau ngebaca itu ngeduk-duk susah. Saya sambil melakukan sesuatu ya kayak di dapur kan. Kayak di apa WC cukur janggut apa gitu sambil mendengarkan ini juga sambil beres-beres misalkan mendengarkan YouTube yang pelajaran kan sekarang kan YouTube bukan hanya untuk entertainment saja ada juga untuk apa belajar sarana untuk berbagi ilmu ya seperti halnya saya sudah 55 ini kan 55 video itu dari pembelajaran semester kemarin di S1, S2, dan S3 kayak YouTube kan gitu. Nah
Di situ pula saya belajar ke orang lain. Gitu. Jadi untuk kontennya, untuk ekstensifnya, Anda bisa dari situ. Misalkan tentang Yuval Noah Harari, ya. Mungkin Hari ini, kawan-kawan ya. kenal, ya. Ya, Ini betul, Pak. Kang Enzon ini harus kenal ini sebagai filosof, ya kan? Gitu. Nah, di antaranya kan ada buku-bukunya ya, yang bestseller semua ya, 3 Ada. itu kan, yang Iya. apa saja, Homo Deus ya, Iya, itu Homo iya yang Deus, pertama, terus betul. apa lagi yang sekarang itu 21 lesson for 21st Tentang century kan gitu. Apa sebelum antara Homo yang Deus dan itu tuh ada juga kan. Nah, saya mengetahui isi pikirannya dari wawancara dia dan ceramah dia yang di YouTube kan, didengerin gitu kan. Gitu. Oh, begitu isinya gitu. Jadi ketika saya mengutip, tinggal confirm di bukunya kan, di internet set ada abstrak, ya saya sudah dengar orangnya kan gitu. Pasti sekitar situ ilmunya gitu. Jadi untuk pendalaman beda. Jadi kalau Anda langsung ke artikel dan mendalami, kadang habis waktu Anda. Jadi mending ya sedikit gitu kan, tapi kemudian Anda bisa gunakan gitu kan, waktu sesedikit itu, kesempatan itu untuk ya menjadi rujukan Anda. Makanya jadi bisa jadi dari abstrak, dari conclusion kan gitu. Jadi tidak semua ini kan, tapi ya Anda bagusnya ngelihat secara selintas, yang pakai sistem katak itulah kan, ya katak itu lompat-lompat. Dilihat kalau ini kan, scroll aja kalau di internet itu ya. Iya. Nah gitu di atas, oh batang tubuhnya ini kan kayak tadi saya itu. Nah kan yang terorisme gitu tadi. Nah ini, oh ininya abstrak begini, keywordnya ini kan. Oh ini introduction, ya, oh gini gitu. Nah gitu, itu ajaran dari apa dosen-dosen saya waktu di Belanda. Jadi kalau untuk ini sebelum mendalami bukunya atau hanya untuk mengetahui, ya just ke perpustakaan, lihat, pegang-pegang kan, you smell it, katanya kan, nah, baui gitu, lihat warnanya apa ini, jadi digituin aja semua kan, set dibukain-bukain, oh sekitar ini. Nah itu gunanya ketika Anda butuh kan, perlu Anda langsung ke situ kan, oh itu dulu ada yang judul gitu, mungkin bisa dilihat. Dulu kan jadul ya, belum ini, belum internet kan. Sekarang kan sudah bisa search, ada ini kan, langsung dibongkar, dibuka kalau yang bisa kan, itu di scroll gitu kan, asik gitu, seperti halnya Anda main-main kan. Nah, seluruh keseluruhan ini saya makanya menjadi sebut saja bisa ya untuk mengini naskah, karena saya menganggap tugas dan ini seperti halnya ngisi TPS gitu ya, termasuk TOEFL. TOEFL itu bagi saya sebagai games, ya kan. Jadi jangan sampai wah berat ini kan gitu, mana sudah bayar gitu, harus bayar terus bisa bayar nggak belajar. Saya nggak bayar, nggak kursus TOEFL saya kan gitu. Seperti halnya nggak khusus kayak tadi grammar apa dan sebagainya, itu saya nggak. Jadi saya ini buka itu langsung kayak TOEFL itu bikin sendiri, kemudian jawaban kuncinya apa? Akurin gitu. Oh begini gitu kan. Ternyata ada salahnya begini kan. Gitu. Nah jadi anggap saja ini sebagai game Anda, game kehidupan gitu. Jangan sampai ini, dan itu namanya kehidupan ya trial and error kan. Itu bisa trial kemudian error, bisa trial and sukses gitu kan, coba-coba aja kan gitu. Jadi jangan serba ditakuti gitu kan, wah ini berat kan gitu loh ya, kayak kayak gitulah. Yang penting bisa jalan, use it kan, or lose it gitu. Jadi untuk yang use it-nya juga ini kan, gunakan apa yang bisa Anda gunakan untuk kebaikan Anda kan. Kata Kiai di kampung bilangnya kan,
pulungan anu saena kan, dicenan anu awona kan gitu loh. Tidak ada yang rujukan bahasa Indonesia disebut di sini kan, apalagi bahasa Sunda kan. Sebetulnya bahasa Sunda susah. Kalau Anda ke lapangan nanti kan, ya harus bawa penerjemah. Atau kalau di record Izin bertanya. itu bisa direkod dulu, baru kemudian diterjemahin. Karena skripsi tesis kita itu dalam bahasa Indonesia, dan kalau untuk jurnal bahasa Inggris ya, kalau yang internasional. Jadi harus diterjemahin. Ya itu juga suatu ini sendiri. Alhamdulillah Google sudah ada terjemahan Sunda ya. Sundanis sudah ada di Google. Kalau Anda mau Sunda-Sundaan kan. Itu saya sendiri Sunda ini kan, walaupun berwajah seperti ini kan. Jadi tapi saya tidak mengamati tentang kesundaan, apalagi agama Sunda, karena saya sudah dari awal agama Islam kan, sudah cukuplah satu agama ya kan. Walaupun belajar sekarang sebagai sekprodi studi agama-agama banyak, jadi bukan berarti Anda harus menganut dua atau lebih kan gitu. Satu cukup, tapi belajar kata Ibu Dera nanti itu namanya integritas terbuka gitu. Jadi Anda tetap meyakini, tapi Anda tetap toleran dengan orang lain. Gitu. Ya, ada lagi nih tentang studi naskah. Saya Silakan. Pak izin bertanya. Kalau misalkan kata Bapak kan tadi kalau misalnya kita membuat sebuah karya gitu, alangkah lebih bagusnya kayak memasukkan kutipan, maksudnya dari referensi dari jurnal bahasa Inggris itu atau bahasa Arab. Nah, yang dimasukin ke dalam karya kitanya tuh itu harus bahasa Inggrisnya langsung atau bahasa Arabnya langsung, atau kita harus terjemahin dulu gitu Pak? Nah iya, jadi oke langsung ya. Ya. Jadi tergantung apa yang diinginkan Anda, satu, yang kedua kepentingannya juga dalam teks yang Anda tulis. Apakah penting untuk mengutip aslinya? Itu loh. Iya. Kalau supaya para pembaca itu ini ya sesuai dengan pikiran kita, misalkan supaya tidak misleading diungkapkan, atau yang bersifat misalkan definisi yang punya orang tersebut gitu loh kan, bukan definisi kita, itu bisa quote and quote kan, terus aslinya, terus dalam kurung terjemahan kita kan, dan kemudian penjelasan kita kan, dan kenapa definisi ini misalkan penting, yo diceritain. Nah kalau hanya imply atau tersirat, ya, implikasi gitu, imply, jadi Anda sekehendak Anda aja menulis kan. Kalau sesuai dengan pikiran penulis yang lain, ya itu jadi kutipan. Jadi kutipan tidak langsung, ya, dengan sitasi, ya kan, gitu. Ya kalau Harvard atau APA kan dalam kurung di tengah itu kan. Kalau ada footnote boleh ke footnote kan. Gitu. Kalau sekarang kecenderungan di dunia banyak APA yang paling populer jadi APA di tengah gitu. Jadi bisa di situ berbagai naskah. Misalkan artikel 1 dengan artikel 2 itu sama isinya, jadi dua-duanya masuk. Nah, gitu. Nah, semakin banyak itu semakin bagus, kan? Gitu. Saya dengar di Jakarta itu selama program S3 yang by research itu harus setor 500 karya. Ringkasannya gitu, boleh abstraknya atau apa, tapi 500 gitu. Jadi ketika Anda ini ya beres tuh ada begitu ya, sehingga bagus untuk disertasi kan, itu by research, jadi ya seperti Anda ini. Nah, usahakan untuk ini tugas-tugas selama di sini supaya Anda itu original, ya kan. Dengan originalnya ini, bagusnya itu sedikit tapi original, lebih baik daripada banyak tapi ya itu copy paste gitu kan, nanti nggak akan bisa diambil ya oleh
Anda ataupun pihak jurusan ya, prodi. Jadi bisa itu dijadikan artikel, bisa jadi haki, bisa jadi buku. Jadi kemarin itu saya hanya bisa ada 4 buku dari ini nih untuk borang akreditasi ini kan. Mudah-mudahan segera sehingga keluar ada nilainya itu sebelum Anda keluar ya kan. Mudah-mudahan minimalnya B itu akreditasi ya. Jadi di situ karya-karya mahasiswa ada gitu yang prodi harus menerbitkan gitu kan atau membantu menerbitkan. Kalau Anda sendiri lebih baik, misalkan di jurnal lain sendiri gitu kan. Boleh gitu atau di tempat lain jadi buku boleh gitu kan. Nah, jadi bisa seperti itu, bisa langsung ataupun kutipan tidak langsung. Yang penting Anda itu berbicara dalam misalkan satu paragraf, ya harus ada ininya, dukungannya dong. Karena Anda belum dianggap expert dan tidak menampilkan data dari lapangan. Tuh. Kecuali kalau data dari lapangan, Anda juga harus disebutkan datanya berupa apa. Misalkan catatan dari desa Anu, kan gitu. Ada kan bukunya kan, yaitu Anda rely on data desa itu. Atau dari wawancara, sebutkan wawancara dengan siapa, di mana, kapan. Itu sehingga Anda tidak ngomongin jadi gosip gitu kan. Jadi untuk menulis itu hindari berbuat gosip gitu. Kata orang, ya kata siapa, gitu. Nah, kalau yang berbentuk buku itu namanya otoritas dari yang ahli, ya kan? Itu juga bisa. Tapi buku sekarang ya rada-rada kurang, ya kan? Ininya tuntutan untuk mengutip buku itu kurang untuk tulisan di jurnal. Ini mintanya jurnal lagi. Gitu. Jadi aplikasi dari teori-teori itu. Gitu. Ini tentang tarekat dan sebagainya lah. Termasuk gerakan politik ini di ensiklopedia Islamika yang Leiden punya, real. Tapi sekarang kan seperti tadi, jadi itu hanya untuk awal masuk saja kan, baru kemudian ini di jurnal dijelaskan di jurnal atau di buku kan. Dulu yang kayak tadi itu proyek penelitian tentang radikalisme ya, yang papers tadi itu. Dulu itu jadi buku yang tentang fundamentalism ya, Martin Marty itu tebal-tebal dulu itu dari ininya. Hasil-hasil penelitian seluruh dunia tentang fundamentalisme dari di berbagai agama. Nah, itu ternyata fundamentalisme banyak di Hindu, di Buddha gitu kan. Jadi kecenderungan orang untuk sesuai dengan kitab suci itu masih banyak kan. Di Australia ada yang potong tangan kan, itu karena merasa dia ya itu banyak mencuri gitu, banyak kejahatan dari tangannya maka dipotong sendiri gitu. Kayak gitu-gitu. Ini diantara gejala-gejala yang bisa diteliti oleh Anda kan gitu. Jadi tracing dulu kan di internet sampai mana nih kan. Kalau ada tambah-tambahin. Saya dulu ada 5-nya lah berbahasa Inggris yang rujukannya. Gitu. Jadi ketika di Leiden saya tambah bahasa Arab, ya kan? Bahasa Arab sudah ada juga di ini kan, di skripsi. Ada di S2 itu saya tambah bahasa Arab, bahasa Prancis kan, bahasa Jerman dan bahasa Belanda. Ya kan, minimal satu-satu kan, kenang-kenangan ini rada bagus kan gitu loh. Jadi ada kebanggaan bagi Anda kan. Itu. Nah, untuk PhD ya itu harus lebih ekstensif lagi. Saya pakai bahasa Latin, misalkan yang Thomas Aquinas, Agustinus ya, Santo Agustinus gitu. Ada Latinnya, tapi kan ada Inggrisnya. Nah, saya ambil yang Latinnya kan. Pura-puranya pandai. Seperti hanya Google sekarang kan. Jadi bisa-bisa aja kan, itu menambah PD aja kan, bahwa Anda paham.